Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Ratih dalam kegiatan belajar matematika. Tetap semangat belajar di rumah ya nak, dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Oke, sebelum himpunan, kita kemarin sudah mempelajari tentang bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, kemudian bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari himpunan, di mana kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan untuk menyajikan masalah kontekstual. Indikator pencapaiannya apa setelah kalian mempelajari materi himpunan? Kalian bisa menemukan konsep himpunan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, menganalisis anggota dan bukan anggota himpunan, menganalisis cara menyajikan himpunan dengan menganalisis anggotanya, menuliskan sifat yang dimilikinya, dan notasi pembentuk himpunan. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan. Oke, ayo kita amati bersama ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1, kalian bisa melihat di situ ada kuda, rusa, kelinci, kambing, dan jerapah. Oke, pada gambar 1 itu sudah jelas ya secara fisik bahwa kumpulan hewan tersebut itu termasuk kumpulan hewan berkaki 4 karena semuanya hewan kakinya ada 4. Oke, gambar 1 berarti sudah jelas bahwa di situ kumpulannya kumpulan hewan berkaki 4. Kita lihat gambar 2. Gambar 2 ini adalah kumpulan makanan. Ya, kumpulan makanan. Ketika kalian menyampaikan bahwa di sini adalah kumpulan makanan enak, ya. Di sini adalah kumpulan makanan enak, ada mie misalnya, ada ayam, tapi tidak semua orang menyukai mie. Saya lebih suka mie dibandingkan risoles. Saya lebih suka sate dibandingkan ayam. Nah, maka di sini jelas bahwa di sini bukan kumpulan makanan yang lezat, ya nak ya. Karena apa? Karena setiap orang memiliki selera masing-masing. Ya, dari dua gambar yang ada di layar, yang ada di layar ini, jelas ya terlihat perbedaannya. Bahwa kalau gambar 1 itu sudah jelas termasuk kumpulan hewan berkaki 4. Sedangkan gambar 2 ini bukan termasuk himpunan ya, karena kumpulan makanan lezat itu bukan termasuk himpunan. Oke, selanjutnya masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu adalah masalah yang ada pada dalam kehidupan kita. Di sini ada gambar perabot atau perlengkapan yang ada di rumah kalian. Di ruang tamu ada kursi, meja, lampu, jam. Kemudian di dapur ada panci, ada wajan, ada kompor, ada kulkas, dan sebagainya. Nah, apakah dari gambar di sini kalian bisa menemukan konsep himpunan? Lanjut. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian didiskusikan. Nah, peralatan-peralatan yang ada di rumah kalian, yang ada di ruang tamu, dan yang ada di dapur, itu apa aja peralatannya? Bisa ada meja, kursi, panci, wajan, teko, tutup gelas, figura foto, kulkas, lemari, dan lain-lain. Masih banyak ya nak contoh-contoh perlengkapan atau perabotnya yang ada di rumah ya. Nah, kemudian dari perabot-perabot yang ada di rumah atau peralatan yang ada di rumah tangga ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang yang berada di benak kalian ya. Kalau kayak gitu, mana sih yang termasuk kelompok benda yang permukaannya berbentuk segi 4? Kemudian, mana yang termasuk kelompok benda yang permukaannya bukan segi 4? Kalau kita lihat dari gambar ini, di sini ada permukaan benda yang berbentuk segi 4, seperti kursi, meja, karpet. Kalau di ruang dapurnya, kompor, ya, meja makan. Nah, itu termasuk benda yang permukaannya berbentuk segi 4. Sedangkan ada
kumpulan benda yang permukaannya bukan berbentuk segi empat. Seperti apa? Jam, lampu. Nah, dari sini kita bisa saling berdiskusi dengan teman kita. Ya, jadi ada kelompok benda yang permukaannya berbentuk segi empat dan ada kelompok benda yang permukaannya bukan berbentuk segi empat. Nah, bagaimana cara menyajikan kelompok atau himpunan itu? Cara menyajikan himpunannya ada 3 cara, ya, seperti yang ada di buku kalian. Silahkan kalian literasi lagi, kalian baca lagi, ya, materi tentang himpunan yang ada di buku kalian. Ada 3 cara menyajikan himpunan, dengan mendaftar anggotanya, dengan menulis sifat keanggotaannya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Kemudian di sini kalian mengelompokkan benda yang permukaannya berbentuk segi empat, apa saja? Kursi, jendela, meja, kulkas, figura, dan foto. Kemudian juga kalian mengelompokkan benda yang permukaannya bukan berbentuk segi empat, seperti gelas, wajan, piring, dan tutup gelas. Dari 2 kondisi ini, kalian bisa menyajikan himpunannya dengan 3 cara. Apa aja? Yang pertama, dengan mendaftar anggotanya. Kalian sebutkan anggota-anggotanya. Misalkan himpunan B. Anggotanya kursi, jendela, meja, kulkas, figura, foto. Dan himpunan C anggotanya gelas, wajan, piring, tutup gelas. Kemudian dari mendaftarkan anggotanya, kalian bisa menyatakan dengan sifat yang dimilikinya. Kursi, jendela, meja, kulkas, dan figura itu bisa termasuk kelompok benda yang permukaannya berbentuk segi empat. Sedangkan gelas, wajan, piring, tutup gelas itu kelompok benda yang permukaannya bukan berbentuk segi empat. Nah, dari sini kita juga bisa menggunakan notasi himpunannya. Ya, kita sudah masuk ke kalimat matematika. B, himpunan B sama dengan X sedemikian hingga X adalah benda yang permukaannya berbentuk segi empat. Dan C, X sedemikian hingga X adalah bilangan yang permukaannya bukan berbentuk segi empat. Jadi ada 3 cara menyatakan himpunannya. Oke. Dari materi yang sudah kita pelajari, apa sih yang kita bisa simpulkan? Bahwa himpunan itu adalah kelompok benda atau kumpulan benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan, himpunan hewan berkaki dua, himpunan alat tulis, himpunan bilangan prima. Kalau contoh yang bukan himpunan, himpunan makanan lezat seperti tadi, himpunan anak pandai, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa itu bukan termasuk himpunan. Oke, cara menyajikan himpunan ada 3 ya, yang tadi kita sudah pelajari. Oke, terima kasih. Silahkan kalian saling berdiskusi dengan teman sekelompok kalian untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Terima kasih, kurang lebihnya Bu Rati mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.